Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan PT Unilever pada periode tahun 2018 dan 2019. Saya Vita Andiana Sari sebagai moderator, dan yang kedua ada Vidya Yuni Astuti sebagai pemateri. Yang ketiga ada Wahyudian Indarwanto sebagai pemateri. Yang keempat ada Julita Dela Nurjairina sebagai pemateri. Yang terakhir ada Rohman Nuryadin sebagai pemateri. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Wahyudian Indarwanto. Mas Wahyudian Indarwanto dipersilakan. Baik, Mbak Vita. Pada PT Unilever Tbk, untuk proporsi aset lancar terhadap jumlah aset lancar pada tahun 2019 dan 2018 stabil, yaitu sebesar 41%. Pada aset lancar yang menempati proporsi terbesar adalah piutang usaha pihak ketiga, yaitu pada tahun 2019 menempati proporsi 57% terhadap jumlah aset lancar, dan pada tahun 2018 sebesar 54% terhadap jumlah aset lancar. Lalu, untuk proporsi aset tidak lancar terhadap jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019 sebesar 59%, dan pada tahun 2018 sebesar 59%. Untuk aset tidak lancar yang menempati persentase terbesar adalah aset tetap, yaitu pada tahun 2019 sebesar 88% terhadap jumlah aset tidak lancar, dan pada tahun 2018 sebesar 88% terhadap jumlah aset tidak lancar. Mbak Vita. Baik, untuk yang menjelaskan kedua oleh Saudara Vidya Yuni Astuti dipersilakan. Minta tolong itu layarnya digeser ke bawah. Baik, terima kasih Mbak Vita. Selanjutnya saya akan meneruskan yakni liabilitas jangka pendek. Proporsi liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan PT Unilever tahun 2019 dan 2019. Untuk pinjaman bank pada tahun 2019 menempati proporsi 22% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati proporsi 4% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Untuk utang usaha dibagi menjadi dua, yakni utang usaha pihak ketiga dan utang usaha pihak berelasi. Untuk utang usaha pihak ketiga di tahun 2019 menempati proporsi 33% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati proporsi 38% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Dan untuk utang usaha pihak berelasi pada tahun 2019 menempati proporsi 1% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati proporsi 3% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Untuk utang pajak terbagi menjadi dua, yakni utang pajak penghasilan badan
dan utang pajak lain-lain. Untuk pajak penghasilan badan pada tahun 2019 menempati proporsi 2% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati proporsi 8% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Dan untuk utang pajak lain-lain pada tahun 2019 menempati proporsi 3% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati proporsi 1% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Dan untuk akrual untuk tahun 2019 menempati proporsi 21% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati proporsi 24% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Untuk utang lain-lain terbagi menjadi dua, yakni pihak ketiga dan pihak berelasi. Untuk utang lain-lain pihak ketiga pada tahun 2019 menempati proporsi 10% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati proporsi 12% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Dan utang lain-lain pada pihak berelasi pada tahun 2019 menempati proporsi 6% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati proporsi 7% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Selanjutnya, liabilitas imbalan kerja jangka panjang bagian jangka pendek pada tahun 2019 menempati 1% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati proporsi 3% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Untuk liabilitas sewa bagian jangka pendek pada tahun 2019 menempati proporsi 1% dan dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan 2018 menempati proporsi 1% pada jumlah liabilitas keseluruhan. Untuk jumlah liabilitas jangka pendek di tahun 2019 menempati 85% dari jumlah liabilitas keseluruhan, dan pada tahun 2018 menempati 87% dari jumlah liabilitas keseluruhan. Untuk perbandingan proporsi jumlah liabilitas jangka pendek antara tahun 2019 dengan 2018 menempati proporsi 2,19%, yang artinya jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,19%. Selanjutnya, Mbak Vita. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julita Tila Nurzairina. Silakan Mbak Julita.
Baik, Mbak Vita. Baik, Mbak Vita. Tes. Suaraku kedengaran. Kedengeran, Dela. Untuk liabilitas jangka panjang, dari liabilitas pajak tangguhan tahun 2019 menempati 15% dari proporsi terhadap jumlah liabilitas keseluruhan. Dan untuk tahun 2018 menempati proporsi liabilitas jangka panjang menempati 22% dari proporsi terhadap jumlah liabilitas keseluruhan. Dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang, bagian jangka panjang menempati persenan terbesar karena di tahun 2019 menempati 46% dari proporsi terhadap jumlah liabilitas keseluruhan, dan tahun 2018 menempati 25% dari proporsi terhadap jumlah liabilitas keseluruhan. Dari liabilitas sewa bagian jangka panjang, tahun 2019 menempati 40% dari proporsi terhadap jumlah liabilitas keseluruhan, dan tahun 2018 menempati proporsi 54% dari proporsi terhadap jumlah liabilitas keseluruhan. Jumlah liabilitas jangka panjang tahun 2019 sebesar 15% dari proporsi terhadap jumlah liabilitas keseluruhan, dan tahun 2018 menempati 13% dari proporsi terhadap jumlah liabilitas keseluruhan. Jumlah liabilitas tahun 2019, jumlah liabilitas dari jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjang tahun 2019 menempati proporsi 74% dari proporsi jumlah liabilitas keseluruhan, dan tahun 2018 menempati 64% dari proporsi terhadap jumlah liabilitas keseluruhan. Dan dengan itu, perbandingan antara 2019 dan 2018 mengalami kenaikan karena menempati 1,47% dari semua proporsi liabilitas keseluruhan. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Mbak Vita. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Untuk proporsi modal saham pada PT Unilever tahun 2019 menempati 100% terhadap proporsi terhadap jumlah ekuitas, dan pada tahun 2019 menempati 1% terhadap proporsi jumlah ekuitas. Dan untuk tambahan modal disetor pada tahun 2019 menempati 2% terhadap jumlah ekuitas, dan pada tahun 2018 menempati 1% terhadap jumlah ekuitas. Untuk saldo laba yang dicadangkan pada tahun 2019 menempati 0% terhadap jumlah ekuitas, dan pada tahun 2018 menempati 0% terhadap jumlah ekuitas. Dan saldo laba yang belum dicadangkan pada tahun 2019 menempati proporsi 96% terhadap jumlah ekuitas, dan pada tahun 2018 menempati 97% terhadap jumlah ekuitas. Dan untuk jumlah ekuitas itu sendiri pada tahun 2019 menempati 26% terhadap proporsi jumlah liabilitas dan ekuitas, dan pada tahun 2018 menempati 36% terhadap proporsi jumlah liabilitas dan ekuitas. Dan untuk
Akun yang menempati proporsi terbesar pada ekuitas yaitu saldo laba yang belum dicadangkan pada tahun 2019 sebesar 96% dan pada tahun 2018 sebesar 97%. Dari perbandingan tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 7,25%. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rohman Nuryadin, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis dari laporan laba rugi. Untuk perusahaan Unilever pada tahun 2018, proporsi laba bruto terhadap penjualan sebesar 50%, sedangkan untuk tahun 2019, proporsi laba bruto terhadap penjualan bersih sebesar 51%. Lalu untuk laba usaha, proporsi laba usaha terhadap penjualan bersih sebesar 29%. Lalu pada tahun 2019, proporsi laba usaha terhadap penjualan sebesar 24%. Lalu untuk laba sebelum pajak penghasilan tahun 2018, proporsi laba sebelum pajak penghasilan pada penjualan bersih sebesar 29%. Untuk tahun 2019, proporsi laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih sebesar 23%. Dan terakhir, proporsi laba pada tahun 2018 yaitu sebesar 22%, dan tahun 2019 proporsi laba terhadap penjualan bersih sebesar 17%. Dari laba bruto, perbandingan terbesar yaitu terdapat pada harga pokok penjualan, yakni pada tahun 2018 sebesar 50% dan tahun 2019 sebesar 49%. Angka itu turun dikarenakan terdapat harga pokok penjualan yang ternyata naik. Kemudian dari laba usaha terdapat kenaikan beban pemasaran penjualan pada tahun 2018 sebesar 18% dan pada tahun 2019 sebesar 19%, naik 1%. Kemudian beban pajak penghasilan pada tahun 2018 sebesar 7% terhadap penjualan, dan pada tahun 2019 beban pajak penghasilan terhadap penjualan bersih turun menjadi 6%. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.